Perkenalkan, nama saya Inti Handayani. Saya dari SMK Negeri 1 Pulau Rakyat. Saya bertugas di sekolah ini sudah 17 tahun, sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Pada saat ini, saya sedang menjalani program pendidikan profesi guru di Universitas Muslim Nusantara Sumatera Utara. Dan sekarang ini saya sedang melaksanakan tugas praktik pengalaman lapangan untuk memenuhi tugas program pendidikan profesi guru. Ya berat, setengah rencana kan, berat, enggak berat. Pendahuluan. Guru mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar dan menyanyikan lagu nasional. Kemudian menanyakan kehadiran, memberikan motivasi. Kemudian membentuk kelompok dan memaparkan mekanisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa, ya kan? Berdoa biar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Abi pimpin doanya. Duduk siap gerak. Sebelum dimulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Ibu mau bertanya, siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Revan. Iya, Bu. Kemana? Sakit. Ya, kita doakan semoga Revan cepat sembuh ya. Amin. Berarti yang lain hadir kan? Oh, Bintang. Bintang mana? Alfa. Oh, nggak ada keterangan. Lupa kali dia. Nggak memberi keterangan ya. Baiklah. Nah, sebelum kita lanjutkan, berdoa kita sudah. Sesuai yang tidak hadir itu sudah tahu Revan dan Bintang. Nah, kita lanjutkan ke pelajaran. Masih ingat apa itu teks eksplanasi? Nah, ya, kita lanjutkan ini minggu yang lalu tentang struktur dan pembahasan teks eksplanasi kan. Nah, hari ini kita akan menulis teks eksplanasi. Ya, sebelum kita lebih lanjut ke materinya, biar mengingat kembali apa
apa itu teks eksplanasi? Siapa yang tahu teks eksplanasi siapa? Apa? Maaf. Ya, Dian. Apa teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena, baik fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain. Iya, terima kasih. Nah, jadi itu teks eksplanasi itu tentang fenomena, mau alam, budaya, sosial, ya. Ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita itu namanya fenomena. Ya kan? Nah, sebelum sampai ke menulis teks eksplanasi, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ingat, minggu yang lalu struktur kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Terus kebahasaannya juga ada berapa? Ingat kan ada konjungsi. Nah, ya. Iya. Yang keras dia apa? Konjungsi, kausalitas, dan konjungsi kronologis. Iya. Nah, jadi itulah kompetensi dasarnya. Kemudian indikator atau hal yang akan saya nilai adalah menciptakan teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Ingat strukturnya? Ya, apa saja? Ada yang ingat struktur teks eksplanasi? Ya, siapa? Angkat tangan. Enggak apa-apa. Iya. Iya, cepat. Ya, struktur teks eksplanasi. Siapa? Zahara. Struktur teks eksplanasi ada 3. Ya. Yang pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan atau review. Iya, terima kasih. Nah, jadi kalian kalau menulis nanti strukturnya juga harus jelas seperti itu ya. Kemudian kebahasaan spek eksplanasi, Dea. Kebahasaan teks eksplanasi ada 2. Yang pertama, konjungsi kausalitas, dan yang kedua, konjungsi kronologis. Iya. Nah, untuk kebahasaan bisa kalian tambahkan, itu tambahkan ya. Adanya kata-kata ilmiah atau kata-kata teknis ya, bisa juga. Jadi nanti misalnya kalian menulis fenomena alamnya, bagaimana terjadinya pelangi. Jadi di sana ada istilah-istilah untuk kata-kata pelangi itu apa ya. Nah, itu nanti ada juga berarti itu termasuk dengan teks kebahasaannya. Kemudian indikatornya, kalian harus bisa menciptakan, kalian harus mampu menciptakan teks eksplanasi berdasarkan struktur dan menciptakan teks eksplanasi berdasarkan kebahasaannya. Yakin kalian bisa. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini ya, setelah kalian peserta didik dan guru melakukan diskusi tentang tayangan video fenomena dengan model project. Nah, kita model pembelajarannya project. Kalian harus menciptakan, membuat ya. Diharapkan kalian mampu membuat teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dengan benar. Kemudian kalian juga harus mampu membuat teks eksplanasi dengan memperhatikan kebahasaannya dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang memproduksi teks eksplanasi. Nah, untuk lebih efektif bekerjanya kalian berkelompok. Nah, Ibu lihat, karena kita sudah sepakat pas pelajaran bahasa Indonesia kita harus berkelompok. Nah, kalian sudah membentuk kelompoknya ya. Nah, terima kasih. Nah, nanti kita lanjutkan apa saja yang akan kita lakukan. Fase 1, pertanyaan mendasar. Bintang guru memutar video fenomena alam. Lalu melakukan tanya jawab terkait video yang ditontonkan. Dan bertanya apa langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Atau identifikasi fenomena, karena bagian ini berisi mengenai pernyataan umum, mengenai suatu topik yang akan dijelaskan, mengenai proses terjadinya atau suatu proses keberadaan yang terjadi. Nah, selanjutnya
dari paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur, sebab akibat atau proses kejadian. Karena bagian ini berisi mengenai detail penjelasan suatu proses terjadinya yang disebut. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dibahas dalam video tersebut? Ya, silakan. Video tersebut membahas tentang fenomena alam yaitu tsunami yang terjadi di Banda Aceh pada tahun 2004. Iya. Tadi berarti video tentang fenomena alam. Fenomena alamnya apa? Terjadinya tsunami di Banda Aceh tahun 2004. Sudah lahir kalian? Belum. Tapi karena harus tahu ya, itu ada dari sebuah bencana besar saat itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa penyebab fenomena itu terjadi? Apa penyebabnya? Iya. Karena bencana alam terjadi karena gangguan yang bersifat tiba-tiba dan menyatakan bahwa tsunami yang terjadi di Aceh disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik. Iya, berarti terjadinya tsunami itu karena ada gempa bumi tektonik. Berarti fenomena alam dari dasar laut ya. Kemudian apa akibat terjadinya fenomena alam tersebut? Apa akibatnya? Iya. Akibat dari fenomena tsunami Aceh adalah pada sektor perkebunan 11.000 hektar tanah rusak dan 2,9 diantaranya rusak permanen. Kerusakan terumbu karang mencapai 90%. Sektor perikanan juga terimbas karena rusaknya ekosistem bakau. Akibat bencana ini perekonomian Aceh melemah hingga 15% pada tahun 2005. Iya, itulah akibatnya sangat mengerikan. Sampai 2005 masih ada imbasnya, ya kan? Semua terpuruk saat itu. Terakhir pertanyaannya, apakah terdapat struktur dan kaidah kebahasaannya? Ya. 1. Kata rujukan, 2. Frasa, 3. Konjungsi, 4. Proporsi, 5. Kata buku, 6. Adjektiva, 7. Verba, 8. Najas. Iya, berarti ada ya struktur dan kebahasaan. Strukturnya ada kan? Ada. Tentunya ada, tadi sudah dijelaskan di dalam video tersebut. Nah, jadi itu pertanyaan ini. Kalian juga bisa buat pertanyaan dengan fenomena alam tadi. Apa ya sebabnya? Apa akibatnya? Kemudian langkah-langkah memproduksi sebelum kalian menulis teks eksplanasi atau memproduksi teks eksplanasi atau membuat teks eksplanasi. Nah, pasti ada langkah-langkahnya, ya kan? Nah, jadi harus tahu dulu. Ada yang tahu bagaimana langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi? Ya. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Mencari topik yang sesuai. 2. Menentukan alasan mengapa perlu menyusun teks eksplanasi dengan topik tersebut. 3. Menyusun kerangka yang memuat struktur teks eksplanasi. 4. Membuat teks eksplanasi berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat. Iya, terima kasih. Nah, itu menurut Yola. Nanti akan Ibu sampaikan bagaimana langkah-langkah kita memproduksi atau membuat teks eksplanasi. Fase 2, mendesain perencanaan produk. Memberi pengarahan membuat teks eksplanasi. Kemudian peserta didik melakukan kegiatan sesuai arahan dan petunjuk. Lalu peserta didik menentukan pola dan tema. Ya, perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, Langkah pertama, menentukan fenomena. Bagaimana saya menentukan fenomena? Kalian harus memilih terlebih dahulu fenomena apa yang ingin kalian tulis. Pada bagian interpretasi, kita bisa menyampaikan ulasan terhadap hujan asal dan saran supaya hujan asal dapat dicegah atau dikendalikan. nah itulah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Jadi bisa dipahami sampai di situ? Jadi nanti kalau kita menulis teks eksplanasi, sudah bisa ya? Fase 3,
Menyusun jadwal pembuatan. Bintang guru memberi arahan terkait tugas yang akan diberikan dan mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan tugas di PowerPoint dalam waktu 30 menit. Baiklah anak-anak. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian melihat tadi langkah-langkah menulis teks eksplanasi, selanjutnya kalian harus menulis teks eksplanasi tersebut. Di mana nulisnya, Bu? Di kertas? Enggak. Medianya kali ini kalian menggunakan media digital. Kalian menggunakan laptop kalian atau handphone kalian. Waktu penulisannya Ibu beri waktu 30 menit. Bisa? Bisa. 30 menit. Kalian tentukan dulu temanya apa. Mau fenomena alam kah? Fenomena sosial kah? Mau judulnya gunung meletus, banjir, tsunami, atau kemiskinan tentang fenomena sosialnya, atau kriminalitas, atau kemacetan lalu lintas. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ingat, saling kerja sama. Karena ada penilaiannya, jangan hanya kawannya saja yang bekerja. Ya? Fase 4, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengerjakan tugas sesuai arahan dari guru. Lalu peserta didik melaporkan perkembangan dari tugas mereka. Kemudian guru memonitoring kegiatan peserta didik. Fenomena apa yang kalian ambil? Maksudnya topiknya apa ini? Topiknya? Oh, mengapa air laut asin? Jadi cicipin. Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Ada kesulitan? Fase 5, menguji hasil. Peserta didik menyelesaikan proyek dengan tepat waktu. Kemudian guru mengacak kelompok peserta didik dengan Lucky Wheel. Lalu peserta didik memaparkan hasil kerja mereka. Saling bergantian. Peserta didik bersama guru menyimpulkan fenomena yang terjadi. Kerjasama kelompoknya juga dengan baik. Fenomena yang diambil juga kalian ada di sekitar kalian, hujan ya kan, kemacetan lalu lintas, kriminalitas, air laut asin, ya kan. Pernah ke laut berarti kan? Nah, selanjutnya hasil kerja kalian harus dipresentasikan per kelompok. Nah, Ibu akan mencoba menggunakan seperti kita lucky draw. Nah, siapa yang keluar nama kelompoknya, Mawar kah, Melati kah, mereka yang tampil. Tampil semuanya di depan. Oke? Ayo kita mulai sekarang ya. Ya, Bu. Nggak ada kesulitan kan tadi? Loh, diantaranya, oh anggrek. Ya, pada kelompok anggrek, mana kelompok anggrek?
penjelasan. Tindakan kriminal bisa terbagi menjadi beberapa. Salah satunya pembunuhan dan pencurian. Motif pembunuhan dan pencurian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah penampilan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kenanga ingin mempresentasikan tentang teks eksplanasi berjudul Terbentuknya Pelangi. Bersama saya Dian Fauzia, saya Dina Piani, saya Alika Saustari. Dan saya Muhammad Salsabila. Kita lanjut materinya. Kesimpulan dari hasil kerja kami adalah fenomena pelangi dapat kita lihat pada saat terjadi hujan, ketika matahari bersindir dari arah yang berlawanan dan kita menghadap. Oleh karena itu, posisi kita berpijak harus berada di antara matahari dan tetesan air hujan, yang mana matahari berada di belakang kita. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok Kenanga menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Agustiana Syahaan. Saya Nadia Renda. Saya Aisyah Putri. Saya Lia Ramadhani. Dan saya Prayogo. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang terjadinya fenomena alam, yaitu terjadinya hujan. Ya. Kesimpulan dari teks eksplanasi terjadinya hujan adalah hujan terjadi karena kuatnya panas matahari di khatulistiwa sehingga menyebabkan penguapan yang naik secara vertikal. Masa udara yang naik itu terus mengalami penurunan suhu sehingga terjadi pengembunan dan awan kompensasi. Awan tersebut jatuh dan menjadi hujan. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase 6, evaluasi pengalaman belajar. Guru memberi penguatan terhadap peserta yang belum aktif. Lalu guru memberi penilaian terhadap hasil kerja peserta didik. Dan guru memberi refleksi kepada peserta didik. Terima kasih kalian sudah memaparkan hasil kerja kalian, membuat teks eksplanasi, sudah kalian tuangkan bagus, baik di PowerPoint. Kemudian strukturnya juga sudah sesuai dengan ketentuan teks eksplanasi, ya. Bagi anak-anak ibu yang lain yang belum aktif, ibu mohon untuk penampilan atau pembelajaran kemudian hari nanti atau besok atau kapanpun harus aktif kembali, ya. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumah, ada tugas dikerjakan. Kalian harus tetap semangat, ya. Jadi hasil kalian nanti akan ibu nilai, ya. Tapi secara pengamatan ibu dari awal kalian membuat dan presentasi, kalian sudah bagus, ya. 2 jempol untuk kalian. Penutup, bintang guru menyimpulkan pembelajaran. Lalu guru memberitahu pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan berdoa. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah menulis atau membuat teks eksplanasi yang sudah kalian lakukan tadi. Kesimpulannya adalah
Kalian sudah menulis teks eksplanasi tersebut, membuat teks eksplanasi tersebut dengan baik. Kesimpulannya, ya, fenomena alam itu bisa terjadi di mana saja. Jadi kalian nggak perlu mengambil topik yang jauh-jauh, tetap ada di sekitar kita. Jadi, tadi yang tentang air laut itu asin, ternyata air laut itu beginilah prosesnya, sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi. Kriminalitas, kejahatan itu terjadi dari mana? Ya kan? Karena kepepetnya seseorang ingin memiliki sesuatu, akhirnya mencuri. Jadi struktur dari teks eksplanasi tadi yang sudah dijelaskan, ya. Apa yang pertama strukturnya? Ya, pernyataan umum, kronologis, dan kesimpulan. Iya, kesimpulan. Kaidah kebahasaannya ada kausalitas, ya kan? Konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Jadi, selamat untuk kalian yang sudah tampil, semuanya baik dan bagus, ya. Itu sekali lagi Ibu acungkan jempol. Kerjasama kalian baik. Sudah kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa